سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة من حضرة هذا المجلس. Semoga semua hajat kita kabul, semua dosa kita diampuni. Al-Fatihah. Jadi ingat lagunya Mas Darbo. Saiki ya wis gede iso golek LCD. Ini sangat berbahagia. Jadi mohon maaf karena pas hari ini saya puasa. Saya tadi duduk di ruang biasa karena status saya sebagai anak jalanan. Bapak sekalian, ada satu hadis yang saya jadikan patokan. Kenapa saya konsisten untuk membersamai kaum marginal dalam hal ini anak-anak night club atau klub malam dan lain sebagainya. Ada hadis, monggo Pak Kapolsek. Saya yakin Pak Kapolsek datang tidak untuk ikut pengajian tapi untuk golek-golek. Jadi sekarang beliau berangkat ke pengajian nanti malam mengadili. Ruya anil Imam Malik anahu kana yaqul. Ini salah satu hadis yang saya jadikan pegangan. Kenapa kita tidak boleh benci kepada siapa? Karena sesuatu yang kita benci belum tentu orang yang kita benci pada akhirnya lebih jelek dibandingkan kita. Itu juga sebaliknya. Nabi mengatakan la tangduru fi dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Tetapi apa? Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Yang perlu kamu lihat itu bukan dosanya orang lain seolah-olah kamu adalah Tuhan. Tetapi yang perlu kamu lihat itu adalah dosa-dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Kita itu gampang banget niteni dosane wong liya. Tapi lali kalau dosane. Kita gampang banget melihat kesalahan orang lain, tapi lupa dengan kesalahan kita sendiri. Maka kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah karena kita melihat kesalahan orang lain, kita sukanya menghakimi, menghujat dan membuli. Padahal bahasanya kan begini. Allah itu menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kita nggak boleh. Kita itu seringkali menjadi jaksa dan hakim bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita salah-salahkan, kita hakimi. Tapi kalau kita salah, membela diri. Lebih kejam lagi apa? Kalau kita berbuat salah, kita yakin Allah itu maha pengampun. Tapi kalau ada orang lain salah, seolah-olah kita yakin bahwa Allah itu maha pengadab. Jadi kalau orang ada salah, jalur mesti aku di ngapura karo Gusti Allah. Kalau ada orang lain yang salah, ini pasti diadab oleh Allah. Ini nggak boleh. Maka kemudian pesan saya satu, apa? Kalau kemudian kita belum bisa keluar dari zona kemaksiatan dan dosa, minimalnya satu, jangan banggai dengan kemaksiatan dan dosa. Makanya kullu ummati mu'afan, kata Nabi ilal mujahidin. Semua dosa umatku itu akan diampuni oleh Allah. Semua umatku akan diampuni oleh Allah. Apapun itu dosanya. Mendem
mbok aniaya, semuanya kan diampuni kecuali satu. Apa? Illal mujahidin, kecuali orang yang pamer dengan dosa dan kemaksiatan. Yang paling dosa itu pamer dengan dosa-dosanya sendiri, utawa bangga dengan kemaksiatannya. Wong sak, jenenge apa kan itu? Wong sak muni sing paling top. Liyane ngombe sak gelas mabuk, aku sak botol ora kok. Jadi wis gaweane mabuk bangga dengan kemaksiatan. Apalagi kemudian hari ini ada trennya orang maksiat diposting. Contoh dulu, orang makan babi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diposting, es kriuk kulit babi Bismillahirrahmanirrahim. Itu mohon maaf, kelakuannya itu lebih haram daripada babi. Ketika dia pamer kemaksiatan makan babi, dia pamer kemaksiatannya itu lebih haram dibandingkan babinya itu sendiri. Kamu tahu kenapa babi itu haram? Apa mengandung apa? Mengandung daging tidak salah. Babi itu tidak mengandung daging kita, tetapi mengandung anaknya sendiri. Ya iya anak babi. Mengandung anakmu lah yo. Maksudnya ngeluarin babi. Jadi jangan kemudian kita pamer. Contoh begini. Saya itu beberapa kali mengkritik teman-teman karaoke dan lain sebagainya, lokalisasi pengajian sama saya itu. Saya dulu sempat marah lagi pengajian seperti itu. Tahu-tahu keluar dari lokasi pengajian. Saya tanya, kenapa? Sudah riset. Coba. Kamu itu mohon maaf, merem sudah tiap hari berapa jam, tiap hari minum, tiap hari minum. Menyampaikan waktu sejam saja, nggak mungkin sebulan sekali untuk pengajian, kalah sama risetnya. Kebayang nggak yang datang seperti yang riset itu malaikat Israel? Artinya apa? Berbuat baik itu perlu disempatkan, bukan sempatkan. Makanya sekarang di binaan saya di organisasi di Sartem itu nggak boleh peraturannya kalau pengajian satu pun berangkat. Setiap pengajian semuanya harus tutup. Tahu saya pengajiannya hanya minta waktu dari jam 6 sampai jam 8 malam. Dan ternyata dari situ kemudian saya melihat bahwa ternyata ahli maksiat pun itu selama masih punya malu, itu dia masih tetap. Contoh, saya keluar dari lokalisasi, ada konsumen datang, pelanggan. Begitu melihat saya dari kejauhan, pertanyaan saya, dia sembunyi apa terang-terangan melanjutkan aktivitasnya? Delik, waduh bisa dengan Gus. Orang kemudian lihat saya di lokalisasi, dia bilang, Gus, aku lonte kancani. Orang cerita, delik malu. Dan ketika seseorang masih malu dengan perbuatan dosanya, itulah tanda-tanda dia punya. Saya yakin kamu itu pamit dari mbokmu, dari bapak ibumu di kampung. Orang-orang sih jujur, orang-orang mesti ngapus. Tapi kamu ngapus itu bagi saya terlalu. Ngapus orang tuamu terlalu dalam hal ini. Cuma masa gue pamitnya paling, gue ngapa kerjaan yang murni, belum di SPG loh. Gue ngapa, belum marketing. Gue ngapa, nggak ada yang kemudian terang-terangan. Gue ngapa harus kerjaan yang murni. Gak terus LC bu. LC apa kerjaannya? Membuat senang orang bu. Menyenangkan orang lain. Siapa sih mas senang gitu? Apel sek umpama. Artinya apa? Ketika kamu bohong itu mungkin dalam satu sisi dosa. Tapi di satu sisi itu karena kamu menyembunyikan kemaksiatanmu dari orang tua. Mungkin jarang orang yang berani ngomong kayak saya seperti itu. Tapi bagi saya kemudian, ketika seorang itu masih punya rasa malu, kalau mana waktu sih nganggu masker, kayak apa isin, kan tak dua, isin aku tanggung memang separat. Kita meramas. Jadi apa? Jangan kemudian kita bangga diri. Maka kemudian saya ulangi, janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia seolah kamu adalah Tuhan yang hendak menjadi hakim pada akhirnya Allah.
Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baiknya? Begitu banyak kisah dalam lembaran-lembaran sejarah. Orang yang awalnya bernasib baik, kelihatannya ahli surga, tapi pada akhirnya masuk neraka. Tapi sebaliknya, orang yang mungkin sudah dicap sebagai ahli neraka, tapi pada akhirnya masuk surga. Ada sebuah hadis, yang hadis ini mendengar bagi saya. Setiap kali saya mau tidur, saya baca hadis ini saya nangis. Karena itu pelajaran bagi saya. Apa kata Nabi? Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa baina illa dhira'un fastabiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta saja, setengah meter meneh masuk surga. Tapi apa? Catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan pada akhirnya dia masuk neraka. Seumur hidupnya amalannya bagus semua. Tapi ternyata di akhir-akhir Allah merubahnya menjadi ahli neraka. Dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ada contoh seperti itu, Pak. Ada tukang muadzin yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Subuh ada, duhur ada, asar ada, maghrib isya ada. Yang melakukan satu syarat. Ketika dia ada di atas menara, kan orang dulu kan nggak pakai apa, kalau ada di atas menara. Begitu dia ada, di bawah ada cewek cantik, seksi, langsung matanya lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, matanya delok, wow. Karena cowok itu karakternya begini. Kalau di rumah karaoke lihat mbak, wow. Di rumah lihat istrinya, gue. Dia lihat cewek cantik, sebenarnya minta amat. Wow. Selesai adan dia kejar. Dia turun dari menara dia kejar. Mbakin panah. Aku seneng karaoke. Oh enggak, kamu menikah dengan saya. Langsung ditembak. Makanya sebenarnya caranya sebenarnya. Tapi kemudian salah gitu. Memang sunnah itu lah seneng karo wong wedok bukan ngomong. Tapi seneng untuk dirabi loh ya. Orang untuk dikeloni sama kamu gitu. Untuk dirabi. Gue lah seneng karo wong wedok kan niat ora rabi, tapi mung icri. Ngomongnya icri. Ana iki Allahumma nikah, Allahumma icri goblok. Allahumma icri. Nabi langsung itu sunnahnya itu. Kalau seneng karo orang itu harus ngomong. Dewe kanjeng Nabi idza ahabba ahadukum ila sahibihi idza ahabba ahadukum sahibahu falyati bi manzilihi falyukhbiru annahu yuhibbuhu. Ketika seorang mencintai yang lain, maka datangilah rumahnya, kemudian katakan kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Oh, soal ditolak saja, cinta ditolak, bunyi masih buka. Jelas itu ya, aku ngerum mas makan. Ini dilarang seperti itu. Aku sebentar awal. Apa jawaban perempuan ini? Tidak bisa mas. Loh kenapa? Kita beda keyakinan. Maksudnya kamu Islam, saya Kristen. Saya tidak bisa menikah dengan Anda karena saya penganut Kristennya Pak. Ini cowoknya tukang adat ini. Karena sudah kadung jatuh cinta. Kata orang apa? Kalau cinta sudah melekat, kayak kucing rasanya. Coklat mesti merasa kayak kucing. Akhirnya dia bilang, apa syaratnya supaya saya bisa menikahi Anda? Dijawab, gampang mas. Tinggalkan Islam, masuk Kristen. Saya bersedia nikah dengan Anda. Coba. Akhirnya apa yang terjadi? Cowoknya ini mengatakan, oke, saya tinggalkan Islam, saya masuk Kristen. Saya keluar dari agama Islam. Akhirnya dia mulai. Dan Anda tahu, setelah dibaptis, pernikahan di gereja, dia pulang mau malam pertama. Meninggal kepleset sebelum hijri.
kehilangan agama untuk wanita yang dicintainya sekaligus kehilangan wanita karena dia mati sebelum mendapat. Jadi awalnya aku pesan gini, saya itu sepakat cewek Kristen yang nikah dengan cowok Kristen saja lah. Itu ya kalau ini kalau ini Islam kalau Islam. Kamu jangan pernah menjual agamamu hanya untuk laki-laki. Yang paling goblok itu apa? Awalmu kesel-kesel boleh mau wangi awan dibeli di awan. Kamu mengorbankan kesehatanmu, bahkan mengorbankan perutmu untuk mencari uang. Begitu duit malah ngopeni lanangan kan goblok. Biasanya di bawah ireng. Jangan pakai ireng biasa. Katanya jilbab. Kecawan dibeli dia apa? Ya wow. Kamu minum alkohol mengorbankan perut. Orang minum alkohol itu teorinya dua ada teorinya. Saya itu hanya mau mendem dari tahun 2000. Orang mabuk itu, kalau dia nggak mabuk, kalau dia mabuk, habis mabuk nggak makan, dia mungkin bodinya tetap terjaga kecil, tapi lambungnya. Tapi lah bermendem makan, gue bodinya beda, tapi lambungnya. Dia cuma dua. Bermendem orang mangan, bodinya tetap seksi, tapi lambungnya ambil. Mendem bare mangan, lambungnya aman, tapi bodinya sing ambil. Makanya banyak laki-laki itu Pak. Saya dulu gemuk, berat badan saya dulu 120. Tapi ketika saya niat puasa hari ini, saya puasa dulu seperti hari ini, meninggalkan karbo, meninggalkan gula, saya nggak tahu gelambingnya itu nggak hilang. Laki-laki pergaulannya mendem, pokoknya itu. Waktu itu saya malu melihat bodi saya, karena ada penelitian apa-apa mau tanya gede biasanya malu kecil. Nah, ganti. Orang lama makan gede biasanya malu kecil. Tapi saya kan tahu, awalnya cilik, malu kecil. Jujur. Jadi gini loh, saya itu selalu menyampaikan ke teman-teman seperti kalian itu satu norma agama, yang kedua norma kesehatan. Itu soal kesehatan. Contoh umpamanya kita berbicara soal kesehatan. Kamu kerja di sini, potensi ngeruh hampir tiap hari. Sementara tamu yang datang itu silih berganda. Artinya mungkin orang yang sama, lalu duit banget itu mungkin seminggu berapa kali, tapi ya orang seminggu sekali, bahkan sebulan sekali, atau esikul. Terkadang datang, kadang-kadang enggak. Perbedaannya gimana? Tugas pokok kamu di room itu kan sebagai legislator, pemandu kalau pemilih lagu itu. Satu, milih lagu, dulu ngajarnya. Sebenarnya minum itu kan sejuk. Buktinya apa? Banyak LC yang dia bisa eksis tanpa harus minum. Yang perlu kamu pahami, tamu itu datang belanja minum. Ya lumrah, ngomong tugas kamu itu ngedol minuman sebanyak-banyak ke tamu kamu. Tapi bagaimana kemudian sing mendemi tamumu orang-orang? Karena apa? Kalau tamu mendem, ya lumrah datang seminggu sekali. Lah LC ini bendino, malah kowe nantang-nantang. Ayo dek mobil aparat, malah macam wani piro. Ya bosok karena kamu tiap hari masih. Makanya LC yang elegan itu siapa? Yang mampu menjual botol sebanyak-banyak tanpa harus mengorbankan perut. Itu baru keren. Lah kowe malah orang nantang-nantang kalau tamu garangan. Kowe akhirnya mendem tepa, tamu gerilya. Bagi gerilya pun tinggal minggat. Akhirnya malah radiatif goblok. Kowe mendem Pak. Dulu Mas awal-awal saya ngaji di kafe di klub itu sering malam-malam saya ditelepon. Bah, ini ada hasil kesurupan. Tolong dulu ya. Saya datang.
Diwaca ke Yasin orang, diwaca ke ayat kursi orang. Saya ngejar, kamu itu bawa alkohol. Ternyata apa? Orang kok kesurupan. Mabuk kebanteran, duwe tamu adalah orang aktif, utawa berpadu karo pacar. Jadi mohon maaf, ternyata dia ada kesurupan. Begitu tak tidak orang ini, muka buruan. Kan yang lucu pernah dia ini, wong mabuk kok diwacake ayat kursi. Yang betul nih, orang setan tapi botol goblok. Jadi sehingga kamu menjadi, saya bilang gini, saya protes anggapan masyarakat. Oh kalau LC pemandu karaoke itu mesti bionan. Enggak, saya paham betul. Dulu ada preman besar di Jogja, dua-duanya besar, rebutan perempuan. Kebetulan mau ngerom, ladiesnya tinggal satu. Akhirnya dua orang itu rebutan, ambil baku tembak. Tahun 2000 berapa? Polisi, preman semuanya tinggal. Yang berani mendamaikan mereka berdua siapa? Saya. Jadi posisi saya di tengah-tengah, ini bawa pistol, ini bawa pistol, semuanya sudah di. Preman-preman polisi yang ada di situ, teman-teman saya, Gus, minggir Gus. Aku bawa pistol. Saya bilang sama mereka berdua, wis tembakan. Lah mati dan aku mati di sini. Ternyata orang setepar seperti itu mulai sadar. Makanya saya itu meyakini ahli maksiat seperti apapun. Satu hal. Dulu buat saya yang ramai di media sosial itu yang kemudian dikasetkan orang salah itu apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Maksud saya apa? Mungkin bodimu berumuran dosa, tapi jangan pernah Allah meninggalkan hatimu. Tapi jangan pernah hatimu kehilangan Allah. Itu baru benar. Siapa mereka? Mereka yang bermaksiat tetapi masih menyempatkan waktunya untuk sholat. Pulang mendem dari Rom, dia masih ingat Tuhan, masih sholat subuh. Saya kemarin ditanya di segmen terakhir, Bah, kalau kita habis minum di room karaoke, mau sholat subuh, apakah saya harus mandi besar? Saya jawab tidak. Gak ada kewajiban orang mandi besar gara-gara minum. Karena mandi besar itu ada alasan syar'inya. Satu, minal haidi, dia selesai dari haid. Kemudian dari nifas, habis melahirkan. Kemudian apalagi? Habis keluar mani. Baik keluar sendiri maupun dikeluarkan dengan orang lain. Atau habis berhubungan badan. Baik dengan suaminya maupun suaminya tetangga. Itu kurang ajar itu. Saya ada acara di radio namanya Berbadan Lagu. Bulan puasa saya on air setelah subuh. Ada yang telepon, Gus, apa? Saya tadi malam mimpi basah. Tahun-tahun setelah subuh. Apakah saya tak berpuasa? Tetap enggak. Mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ya itu Gus, karena saya belum puas, bangun saya tambahin sendiri. Cocote, jangan namanya hati-hati. Laki-laki yang suka onani, telapak tangannya banyak tumbuh rambut. Ini bila tangan itu ini. Jadi orang bermaksiat itu, ya harus bertaubat. Berarti boleh nggak orang mabuk kemudian itu? Boleh. Diterima apa enggak? Ya saya bukan panitia pahal. Kewajiban kamu itu berbuat baik. Soal diterima atau enggak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Itu kan hadisnya jelas. Orang mabuk itu soalnya tidak diterima oleh Allah 4 bulan. Sekarang pertanyaannya sebenarnya, kalau kamu sholat nunggu nggak mabuk muka apa? Mau benbengi cangkemmu mati. Makanya saya bilang tetaplah sholat walaupun kamu bermaksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat. Baju itu kalau kotor, dicuci apa dibuang? Dicuci. Kalau kotor lagi, ya dicuci lagi. Orang juga sama. Dia berdosa, bermaksiat, ya taubat. Kalau habis taubat dia bermaksiat lagi, ya taubat lagi. Wong maksiatmu saja belum bosan, masa taubatmu bosan? Yang penting apa? Ada niatan untuk memperbaiki diri. Saya itu selalu mengkritik orang yang dianggap baik. Apa kritikan saya? Orang yang dianggap baik itu kadang-kadang melihat ahli maksiat dengan penuh kacamata kebencian. Sementara kadang-kadang ahli maksiat itu melihat orang baik dengan penuh kacamata kasih sayang. Contoh, saya dulu mau ngaji di teras kafe di Jalan Setuan. Itu nunggu yang lain datang, saya duduk sama mbak-mbaknya di depan dengan pakaian seksi. Karena mereka ngajinya malam sebelum bekerja. Jadi sudah menggunakan baju dinas masing-masing. Kebetulan waktu itu
Dan seperti itu temanya apa? Lidri, oh ya, apa ngaji, jamaah yang gue lidri kebayang lah. Nah, gue mesti ngajeng deh. Saya lumayan. Ini di jalan itu ada rombongan mau berangkat pengajian pengen Temanggung pengen Kendari. Nah, yang kita berbuka itu ibu-ibu pengajian. Mbak, kayaknya ada yang depresi. Yang sama saya. Tak lihat itu, cek apa guys? Apa khawatir kekurangan buahnya atau gimana? Ternyata dia tidak pernah akan menangis. Saya malu. Saya pengen seperti mereka. Saya hari ini masih bergelimang dengan maksiat. Saya masih karaoke, saya masih minum. Saya masih hidup seperti ini. Doakan ya Pak. Mudah-mudahan satu saat saya bisa jadi seperti mereka. Jadi melihat orang berangkat ngaji itu, dia terpikir saya ingin seperti mereka. Ini artinya ahli maksiat melihat orang yang dianggap baik dengan kacamata kasih sayang. Satu saat saya jalan di Jalan Magelang, melewati Dose sama Liquid Jalan Magelang. Pas lagi di kafe Liquid, saya bersama beberapa ustadz di mobil. Waktu itu setelah Merapi meletus. Begitu lihat mbak-mbak yang seksi seperti itu, mereka bilang sama saya, ini loh Gus yang bikin Merapi meletus. Mereka ahli maksiat, mereka banyak dosa, mereka yang memancing marahnya. Saya mikir begini, ahli maksiat melihat orang baik, terprovokasi untuk menjadi baik. Kenapa orang yang dianggap baik melihat ahli maksiat dengan penuh kebencian? Sama halnya ketika saya di Kalimalang, Jakarta, saya mau ke Cikarang dari Bekasi, melewati lokalisasi emplek-emplek di Kalimalang. Begitu melihat mereka, kaca mobil saya buka, mereka melihat saya, Gus, mampir. Saya mampir. Mbak lokalisasi saya kumpulkan, ada 100 orang pekerja waktu itu malam. Akhirnya saya bilang, sini kumpul ngaji 10 menit 20 menit. Setelah ngaji saya bilang, kalian mau nggak janji sama saya? Semua yang hadir malam ini saya bayar. Berapa kalian mendapatkan uang minimal semalam? Minimal 200.000. Nah, mereka mau lokalisasi pinggir pantai, pinggir kali ini 200.000. Sekarang begini, kalian semua saya bayar, tapi malam ini untuk malam ini kalian stop bekerja. Besok pagi sampai semua sholat subuh. Mau? Saya kasih uang 20 juta untuk 100 orang. Selesai saya masuk mungkin. Ada kiai yang jemput saya ini bilang, mubadir Gus. Saya waktu itu mikir, apa yang dimaksud dengan mubadir? Apa tak bayar orang tak iclik ya ke mubadir? Atau apa? Ternyata dia jawab begini, mubadir Gus. Malam hari ini dia berhenti, tapi kan besok malam dia bekerja lagi. Jawaban kiai yang jemput saya. Jawaban saya marah sama diri saya. Pak Kiai, sampai dirujuk. Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Orang berhenti berbuat dosa sedetik saja itu prestasi. Apalagi bisa semalam nggak bermaksiat. Kok Anda bilang mubadir dari ini? Gak bisa. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi maksiat kita yang besar. Ketika kebaikan yang kita lakukan mendapatkan rahmat Allah, itulah yang akan menyelamatkan. Pada akhirnya kalian harus tahu, orang itu masuk surga atau neraka bukan karena banyaknya ibadahnya, tapi karena rahmatnya. Saya sendiri kenapa nggak pernah berhenti ngaji? Karena saya nggak tahu majelis mana yang mendatangkan rahmat bagi saya. Bukan berarti kayak semalam saya di Kendal, stadion 25.000 orang, belum tentu itu mendapatkan rahmat dari Allah. Apakah pengajian kecil seperti ini yang betul-betul kalian niatkan? Ini tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Justru bisa sebaliknya. Atas keikhlasan Anda kumpul siang hari ini, atas keikhlasan saya menyempatkan waktu walaupun saya capek, justru akan mendatangkan rahmat Allah. Dan kita nggak pernah tahu, mungkin amal ini akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kamu usahakan di tempat kos kamu, di kontrakan, di rumah, usahakan di situ masih kamu simpan Al-Quran. Walaupun kamu belum sholat, kamu punya mukena punya saja. Makanya kan saya bilang, tempat-tempat hiburan yang nggak punya mukena, mbak-mbaknya mau sholat silakan minta sama saya. Saya ikhlas asalkan digunakan untuk sholat, bukan untuk lemek. Karena aja dari sini. Malah dibelak barang mata gitu. Laporkan banget. Saya bagi 570 mukena di lokalisasi Tetes Pasuruan. Ramadan kemarin mereka sholat menggunakan mukena saya. Kan keren.
Wah, kamu semuanya boleh bekerja sama pengasuh, sama pengurus, tapi syaratnya harus terawih dulu. Akhirnya mereka Ramadan terawih menggunakan kuku dari saya. Tapi ya itu baru terawih kerja meneh. Saya tanya Pak Yudo, alhamdulillah Mbah laris. Lah kok iso nggih berkaya Mbah Mas. Pak Nunu sudah dikasih. Bapak sini belum dikasih betul. Ada berapa Mbak? Ya Anda kasih mungkin aku suruh untuk Bapak semua yang hadir. Kasih mungkin nanti sholat hadiah, bukan mas kawin goblok. Mas kawin itu goblok lecet dan golo-golo mata. Ini itu coba kalau ada mau 1-2 pertanyaan saja. Ada yang mau tanya juga. Tanya itu baik. Ada mic nggak? Terus mau tanya. Namanya siapa? Oh, Antika. Nama asli atau nama palsu? Nama palsu. Nama aslinya Siti. Jeluannya Antika, nama aslinya Siti. Kamu tahu bedanya Siti sama Soto? Kamu tahu nggak bedanya Siti sama Soto? Ya. Apa bedanya? Apa bedanya Siti kalau Soto? Nggak tahu apa bedanya. Kalau Soto kacangnya oke, Siti kacangnya siji. Apa nih? Siti apa Atika? Teman saya begini Pak Ganjar Atika itu. Mau tanya. Kamu apa kerja di sini udah lama? 1 tahun. Pengen kerja di sini selama lamanya? Enggak usah. Nggak pingin. Sebagai LC teladan. Mama berwasiat ya, kalau bisa mama mati tolong lanjutkan profesi mama. Gak ada orang yang pengen jadi LC selamanya, betul? Gak ada yang pengen jadi pura selamanya. Kalau kamu mau pengen jadi LC selamanya, kamu sih Pak. Ada luar sana. Apa artinya? Kan katanya kalau bekerja di dunia malam atau LC itu kan Jangan dekat-dekat gitu. katanya kan kalau kerja jadi LC atau dunia malam itu kan hina atau haram. Nah, kan sedangkan kita itu sebagai tulang punggung keluarga untuk anak dan keluarga. Itu apakah Kamu masih punya suami? enggak? Itu apakah berkah untuk keluarga kita? Apakah mereka ikut berdosa karena kita mencari dengan uang yang itu haram? Katanya kan kalau kerja jadi LC Sing haram. sakti mantan suamimu. Iya Pak, memang. Enggak. Untung Pak. Sama Om nangis. Iya Om. Oh, Miftah kan ya. Jadi begini. Cukup. Si Iya. penolak. Jadi begini. Pegang dulu tidak. Nafkah, mencari nafkah itu kan sebenarnya itu kan tugas pokoknya seorang laki-laki. Itu yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan, qawwam penanggung jawab bagi perempuan awal. Makanya ketika saya menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang punggung, cukuplah kamu menjadi tulang rusuk, biarkan aku menjadi tulang punggung. Orang lanang itu mana? Orang lanang itu tulang punggung, orang tulang tulung goblok. Kenapa kemudian terjadi perempuan akhirnya menjadi tulang punggung? Sing lanang mikir. Ragil megawe. Wong lanang gawane mau ngudat tutur ngerokok ingat udah 100 nge-stop. Wong begini stop. Nah, bagaimana kemudian kalau kalian terpaksa kerja seperti itu? Yang pertama, dalam konsep ini saya mengambil dalil usul fikih namanya akhafud darurat. Apa itu akhafud darurat? Mengambil darurat yang lebih ringan. Contoh, kalau kamu nggak kerja sebagai pemandu karaoke, kamu berpotensi menjadi seorang pencuri. Maka kalau dia dari dosanya itu lebih besar sebagai seorang pencuri, merugikan orang lain. Maka kamu kerja di situ. Itu masih dimungkinkan. Tentunya mempunyai target. Aku ini kerja rasa suwe-suwe, aku buat tabungan. Makanya kamu itu kalau punya uang ditabung. Oh, berarti kamu kalau mau omongan dia santai makan loh. Aku nggak mau makan malah omongan dia.
Kamu ditabung, kalau punya penghasilan ditabung. Kita itu kadang-kadang manajemen keuangannya buruk. Contoh begini, banyak LC atau mbak-mbak pemandu karaoke itu ketika mau berangkat kerja, niat awalnya pengen membahagiakan orang tua, pengen ngopeni anak, pengen sekolah anak. Tapi kadang-kadang apa? Begitu untuk duit lali kalau niatnya awal. Banyak kayak gitu. Berangkat ke sini aku pengen membahagiakan orang tua, begitu pegang uang lali kalau orang tua. Aku pengen sekolah anak, anaknya kayak mbak nih. Begitu untuk duit lali kalau anak. Akhirnya kita mau seneng-seneng. Akhirnya ketemu tamu, datang seolah-olah seperti malaikat. Kamu keluar dari karaoke sudah openi saja. Mulai dengan janji-janji surganya. Sudahlah, ada tak kontraki. Nanti bulan depan openi. Yang penting kamu stop sama saya. Begitu patang bulan, wong lanang kayak cordot kan. Sing jenenge cordot ki mangan buah dipangan separuh, sing separuh dibuang golek buah sing anyar. Cordot. Cordot bin garangan bin bajingan itu. Akhirnya kamu terprovokasi dengan tamumu. Patang bulan kowe kere meneh. Wis ra jogani karo ommu balik meneh. Pengen mati kembali, ommu minggat, aku sendiri gadun makan. Itu banyak kan seperti itu. Kenapa? Karena kamu nggak pernah nabung. Makanya ditabung, kalau punya uang ditabung, bukan diceleki. Tabung. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Bayi celeng. Lah kalau seperti itu kondisinya, sedarurat kamu kerja di sini. Ya mohon maaf, kamu nggak usah ngomong berkah atau tidak berkah, yang penting bisa nyambung hidup. Kalau saya mengatakan, oh berkah, berarti saya mendukung kerja kamu di sini. Saya tidak akan mengatakan itu. Gak usah ngomong berkah atau nggak berkah. Wong dalam konsep agama itu kalau nggak ada makanan sama sekali, babi saja boleh dimakan. Bukan kok berarti babinya menjadi halal. Boleh untuk dikonsumsi karena nggak ada yang lain. Kalau kemudian kamu di sini kerja, kalau enggak kamu justru melakukan tindakan dosa yang lebih besar, maka kamu kerja di sini silahkan. Tapi kamu punya takdir. Saya pikir begini, saya pengen menghilangkan citra bahwa LC itu pasti demonan. Enggak bisa seperti itu. Kamu harus menjaga marwah kamu. Saya dulu punya mbak itu kerja, ternyata dia keren. Tugas saya itu kan nemenin nyanyi. Saya juga minimal harus menjaga. Dan ternyata tamu juga kadang-kadang manusia pakai umur. Kan kadang-kadang enggak malah kamu nantang. Ayo, mau wani piro. Tapi anak-anak kok yuyu. Selalu ada. Aku kadang-kadang harus mendem tamu ini kentir, LC ini kentir. Dan otak sering pelafon. Minta pengen burson. Itu kebablasan. Kita nggak harus seperti itu. Makanya menurut saya jadilah LC yang terhormat. Umpamane tamu, kalau kowe mendem karo tamumu, jatahe kowe mayani tamu, gelas diisi botol sing akeh campurane sing sithik. Jatah kamu campurane sing akeh botole sing sithik. Itu kan trik. Ayo, oh campur karo Coca-Cola. Coca-Cola sing akeh alkohol sithik. Lagi tamu diwale alkohol. Tapi apa? Mbak Nia. Kamu itu HGP, Haguna pakai. Kadang-kadang tamu nonton, oh jangan duit itu. Aku mau. Panjang lagi.